Sayang, malam ini jangan lupa ya, kita lakuin berdua. Kalau kalian pikir cuman orang kaya yang bisa milih jodohnya, kalian salah besar. Aku ini cuman anak kampung, lulusan SMK, kerja jadi tukang servis AC di negeri orang. Tapi aku dinikahi janda Arab 35 tahun dan dikasih mahar 180 juta cash. Dan yang paling bikin aku nggak habis pikir, justru malam pertama, aku yang lebih banyak gemetar, bukan dia. Sampai sekarang, kalau aku ingat malam itu, aku masih suka senyum sendiri. Bukan karena hal-hal yang kalian pikirkan, tapi karena ternyata dia melakukan sesuatu yang sama sekali nggak pernah kebayang di kepalaku. Malam yang kupikir bakal jadi malam paling canggung dalam hidupku, malah berubah jadi titik balik yang bikin aku ngerti arti rumah, arti tenang, dan arti disayangi tanpa dipaksa jadi orang lain. Halo sahabat, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita yang seru dan menarik, kali ini saya punya permintaan kecil. Ingat, jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana Anda menonton video ini? Saya doakan kalian sehat selalu, banyak rezeki, dan hutangnya lunas. Amin. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, yang sudah klik subscribe, saya doakan hutangnya lunas. Amin. Perkenalkan, aku Raka, usia 27 tahun waktu itu. Asal-usulku? Desa kecil di pinggiran Wonogiri, yang kalau pagi masih terdengar suara ayam dan sore hari bau tanah basah bercampur suara anak-anak main bola di lapangan SD. Aku nekat merantau jadi TKI ke Arab Saudi. Kerja serabutan di perusahaan maintenance. Kerjaanku keliling dari satu rumah ke rumah lain. Betulin AC, pemanas air, atau apapun yang rusak. Gajiku biasa aja, tapi buat orang tuaku di kampung, angka itu sudah seperti pegangan hidup. Aku bukan siapa-siapa, cuma anak sulung yang kebagian peran tumpuan keluarga sejak kecil. Adik masih sekolah, bapak sudah lama nggak bisa kerja berat karena jatuh dari pohon kelapa, ibu jualan gorengan di depan rumah. Sementara aku di negeri orang, bawa satu ransel, satu mimpi, bisa pulang dengan kepala tegak dan tanpa ditanya, utangmu kapan lunas, Kak? Dan di tengah hidup yang serba pas-pasan itulah, tiba-tiba aku ditawari sesuatu yang buat sebagian orang mungkin terdengar seperti jalan pintas menuju hidup enak. Dinikahi janda kaya raya, warga negara setempat, yang usianya 8 tahun di atasku, dengan mahar 180 juta cash. Waktu itu aku cuma bisa bengong, antara nggak percaya, takut, tapi juga, jujur aja, tergoda. Semuanya bermula dari satu pintu rumah besar berwarna putih di kota Jeddah. Di sebuah sore yang awalnya kupikir cuma akan jadi panggilan servis AC biasa. Sebelum hari itu, hidupku ya datar-datar aja. Pagi berangkat kerja, siang kepanasan di jalan, sore masih pegang obeng di tangan, malam pulang ke kamar kontrakan sempit yang isinya 4 orang dalam satu ruangan. Di dinding ada kalender Masjid Mekah, di bawahnya nempel foto rumah di kampung yang catnya sudah mulai pudar. Di HP-ku, hampir tiap minggu ada pesan dari ibu. Kadang isinya doa, kadang foto adik yang baru pulang sekolah, kadang cuma kalimat pendek. Kalau ada rezeki lebih, bayar cicilan dulu ya, Kak. Rentenir sudah 2 kali datang. Kata rentenir itu,
seperti batu yang terus-menerus ditimpuk ke kepalaku. Nyaring, sakit. Aku juga masih simpan satu foto lama. Aku dengan seorang perempuan di teras rumah, namanya Sinta, tetangga desa yang dulu pernah hampir jadi tunanganku. Waktu itu kami gagal menikah karena aku nggak sanggup memenuhi permintaan keluarga soal biaya hajatan. Bukan mahar yang berat, tapi biaya pesta yang rasanya nggak habis-habis. Sejak itu aku ngerasa kecil, kalah sebelum mulai. Jadi waktu bosku di perusahaan maintenance manggil namaku, nada suaranya biasa aja, tapi isi kalimatnya yang merubah segalanya. Katanya ada pelanggan tetap, seorang janda, rumahnya besar, orangnya baik, dan suka pekerja yang rajin. Awalnya cuman itu. Aku dikirim karena katanya aku telaten dan sopan. Rumahnya ada di kawasan elit, pagar tinggi, cat putih mengkilap, halaman luas dengan pohon kurma berjajar rapi. Waktu aku pertama datang, sore itu, langit jeda lagi cantik-cantiknya, warna oranye keemasan. Angin gurun pelan menyapu. Aku sempat berdiri beberapa detik di depan gerbang, tarik napas panjang. Entah kenapa, ada perasaan aneh di dada. Pintu dibuka oleh seorang perempuan berkulit putih bersih dengan mata coklat hangat. Dia pakai abaya sederhana, warna krem, dan scarf yang menjuntai lembut. Wajahnya lembut, tapi ada garis lelah di sudut matanya. Aku baru tahu belakangan. Dia janda. Suaminya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan. Namanya aku sebut saja Laila. Awalnya, semua berjalan biasa. Aku betulkan AC yang bocor, cek instalasi listrik, bantu sedikit di dapur saat tukang servis lain belum datang. Setiap kali aku datang, Laila selalu menyapa sopan, menyiapkan air minum, kadang mengizinkan aku sholat di salah satu ruangan yang tenang. Di rumah itu, rasanya aku nggak cuma jadi pekerja. Aku merasa dihargai sebagai manusia. Pertemuan demi pertemuan bikin suasana jadi aneh. Bukan aneh yang kurang ajar ya teman-teman, tapi aneh karena aku merasa nyaman, padahal seharusnya ini cuma hubungan majikan dan pekerja. Dia sering bertanya soal keluargaku di Indonesia, soal desa, soal ibuku, soal mimpiku kalau suatu hari bisa pulang. Kadang aku cerita sambil tertawa, kadang tiba-tiba suaraku serak sendiri ketika menyebut kata utang dan rentenir. Suatu hari, masalah di kampung memuncak. Ibu menyimpan suaranya beberapa hari, lalu kirim pesan panjang. Rumah hampir disita karena utang bapak, waktu dulu buka usaha ternak gagal, adik terancam putus sekolah, dan rentenir mulai bicara dengan nada mengancam. Malam itu aku duduk di lantai kamar, punggung bersandar ke dinding, HP di tangan, dan air mata yang susah kutahan. Aku mulai berpikir gila-gilaan, harusnya aku kerja apa lagi? Lembur sudah, kerja sampingan sudah, makan dikurangi sudah. Tapi lubang utang seperti nggak ada ujungnya. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil ke rumah Laila lagi. Katanya ada kerusakan di bagian lain rumah, tapi sore itu suasana terasa lain. Rumahnya hening, udara dingin dari AC menampar pelan kulitku. Wangi parfum lembut tercium di lorong. Laila duduk di ruang tamu, bukan di dapur seperti biasa. Di meja ada nampan dengan 2 gelas teh panas. Aku duduk dengan canggung, awalnya kupikir ada komplain. Tapi dari matanya, aku tahu ada sesuatu yang lebih berat dari sekadar AC bocor. Dia pelan-pelan bilang kalau dia butuh seseorang yang bisa dia percaya di rumah itu. Seseorang yang bisa jadi teman, pelindung, juga imam. Dia bicara lewat penerjemah keluarga, juga melalui bahasa yang pelan
dan hati-hati. Lalu kalimat itu keluar, tawaran yang entah sejak kapan dipersiapkan. Dia bilang kalau aku bersedia menikahinya dengan baik-baik, dia akan memberi mahar 180 juta rupiah yang langsung bisa kugunakan untuk melunasi utang keluargaku, membangun rumah ibuku di kampung, dan menjamin masa depan adik-adikku. Pernikahan secara agama, sah, dengan wali, saksi, semua tertib. Kepalaku langsung ramai, seperti ada dua suara berteriak di dalam. Aku tahu ini salah, tapi salah di mana? Salah karena kami beda usia, salah karena aku belum siap, atau salah karena di balik semua ini ada angka 180 juta yang terus berputar-putar seperti bayang-bayang. Waktu itu aku cuma mikir, bagaimana besok? Besok kalau rumah ibu benar-benar dipasang plang sitaan, kalau adik betul-betul berhenti sekolah, kalau bapak makin tenggelam dalam rasa malu, apa aku sanggup menanggung semua itu? Disitulah perlahan aku mulai melangkah ke sesuatu yang disebut banyak orang sebagai jalan pintas. Jalan pintas keluar dari kemiskinan, tapi sekaligus pintu masuk ke konflik batin yang gak pernah aku bayangkan sebelumnya. Semuanya kemudian bergerak sangat cepat. Hari akad itu, jantungku rasanya mau lompat keluar. Ruangan sederhana di salah satu masjid, karpet tebal, udara dingin dari AC, dan suara imam yang tenang. Di depan ada beberapa saksi keluarga Laila, bosku, dan 1-2 orang Indonesia yang biasa membantu urusan administrasi. Aku duduk, tangan gemetar, sementara di ujung ruangan Laila duduk dengan tenang, wajahnya separuh tertutup scarf. Saat ijab kabul diucapkan, suara sah terdengar jelas. Aku resmi jadi suami Laila, laki-laki desa, anak tukang gorengan, yang dulu sering diejek karena sandal jepitnya bolong, sekarang menjadi suami seorang janda kaya di negeri orang. Rasanya seperti mimpi. Tak lama setelah itu, rekeningku berbunyi. Notifikasi masuk. Uang yang kalau dihitung dalam rupiah jumlahnya 180 juta sudah ditransfer seperti yang dijanjikan. Aku memandangi layar HP lama-lama. Bukan karena mataku nggak percaya, tapi karena hatiku bingung harus senang atau takut. Dalam beberapa hari hidupku benar-benar berubah. Dari kamar kontrakan sempit yang pengap, aku pindah ke kamar luas dengan jendela besar menghadap halaman. Dari makan nasi kotak seadanya, aku sekarang duduk di meja makan yang rapi, dengan hidangan yang namanya saja kadang susah kuucapkan. Dari jalan kaki di bawah terik matahari, sekarang ada sopir yang siap mengantarku kalau perlu. Ibu di kampung menangis saat aku kabari soal utang yang langsung kulunasi. Rumah yang hampir disita terselamatkan. Adik bisa lanjut sekolah. Bahkan aku minta dibuatkan rumah baru sederhana, berdinding kokoh, supaya ibu nggak perlu lagi takut kalau hujan besar datang. Dari jauh, aku dengar suara lega mereka lewat sambungan telepon. Secara lahir, aku seperti naik kelas. Pakaian baru, sepatu bagus, jam tangan yang beratnya saja sudah beda dari jam 100 ribuan di pasar malam. Orang-orang di sekitar mulai memandangku dengan cara lain. Teman-teman sesama TKI ada yang kagum, ada yang berbisik-bisik, ada yang bercanda, "Kamu menang lotre kah?" Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang pelan-pelan menggerogoti. Rasanya seperti minum air manis yang awalnya segar, tapi makin lama bikin tenggorokan kering. Aku mulai bertanya ke diriku sendiri, sebenarnya aku menikah karena apa? Cinta, rasa kasihan, atau terdesak keadaan? Laila di mataku bukan hanya janda kaya. Dia perempuan yang mandiri, lembut, dan punya luka yang tidak kelihatan. Di malam-malam tertentu, aku pernah melihat matanya berkaca-kaca saat menatap foto mendiang suaminya. Dia kehilangan banyak, bukan cuma pasangan, tapi sosok yang biasa memimpin rumah,
Aku tahu, di awal pernikahan itu hatiku belum sepenuhnya sampai padanya. Ada jarak yang kubangun sendiri. Aku sopan, aku berusaha jadi suami yang baik, tapi di sudut hatiku masih ada rasa asing. Asing karena budaya berbeda, bahasa berbeda, usia berbeda, dan niat yang awalnya setengah karena angka di rekening. Malam pertama kami jujur saja adalah malam yang paling kutakuti. Bukan karena hal-hal yang kalian pikirkan, teman-teman, tapi karena aku takut terlihat kecil di hadapan perempuan yang sudah pernah punya kehidupan lengkap sebelumnya. Aku takut dibandingkan, takut ditertawakan dalam hati, takut nggak bisa memenuhi ekspektasi, entah ekspektasi macam apa yang kubayangkan sendiri. Tapi malam itu, dia melakukan sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Saat aku masuk ke kamar, dia sudah duduk di ujung ranjang, mengenakan gaun rumah yang sangat sederhana, tanpa riasan berlebihan. Dia menyodorkan sebuah mushaf kecil, tersenyum pelan, lalu meminta dengan suara lembut agar aku memimpin doa. Bukan tuntutan, bukan paksaan, bukan permintaan yang membuatku tambah gugup dengan bayangan-bayangan aneh. Dia cuma ingin kami memulai rumah tangga dengan tenang, dengan doa, dengan saling mendoakan keluarga masing-masing. Malam pertama yang kupikir akan penuh kecanggungan justru berlalu dengan kami duduk berdampingan, saling bercerita pelan, tertawa kecil dan menatap masa depan yang masih blur, tapi tiba-tiba terasa mungkin. Waktu itu untuk pertama kalinya aku merasa, mungkin di balik semua hitung-hitungan materi, memang ada sesuatu yang Allah siapkan yang lebih lembut dari yang kupikirkan. Tapi tentu saja, hidup nggak langsung berubah jadi dongeng. Konsekuensi dari hidup enak mulai muncul satu persatu. Teman-teman sekerja mulai menjauh. Ada yang malas bicara karena merasa aku sudah beda level. Ada yang terang-terangan bilang aku menjual diri demi mahar besar. Kata-kata itu menusuk, terutama kalau sampai terdengar oleh Laila. Dari pihak keluarga Laila, nggak semuanya bisa menerimaku dengan mudah. Ada yang memandangku sebelah mata. Laki-laki asing, dari negara jauh, dianggap cuma mengincar harta. Aku pernah mendengar bisik-bisik di dapur, nada curiga yang sebenarnya wajar, tapi rasanya tetap menyakitkan. Konflik batinku makin menjadi ketika suatu hari, seorang teman lama dari kampung mengirim pesan panjang. Dia bilang, di kampung orang-orang ramai membicarakanku. Ada yang memuji, ada yang iri, ada yang nyinyir. Dan yang paling menohok, dia bilang, Sinta, perempuan yang dulu hampir jadi tunanganku, menangis saat mendengar kabar aku sudah menikah dengan janda kaya di Arab. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon rumah, memandang langit Jeddah yang gelap. Angin malam dingin, lampu kota berkelip. Di dekatku, pintu kamar masih sedikit terbuka, Laila tertidur di dalam. Suara nafasnya pelan. Rumah luas ini, tenang, sepi, tapi di kepalaku ramai. Rasa bersalah ke Sinta, rasa takut kehilangan kepercayaan Laila, rasa nggak pantas pada diriku sendiri. Di satu sisi, aku menikmati kenyamanan yang belum pernah kurasakan sepanjang hidup. Di sisi lain, aku terus-menerus dihantui pertanyaan, kalau suatu hari uang ini habis, kalau suatu hari Laila tahu bahwa di awal aku mengiyakan pernikahan ini setengah hati,
Apa aku masih pantas disebut suami yang baik? Nikmat hidup baru ini kadang terasa seperti jalan di atas kaca. Indah, berkilau, tapi rapuh. Satu langkah salah bisa menghancurkan semuanya. Ketika kita terlalu cepat naik, lupa kalau hati belum siap menyusul, disitulah konsekuensi mengintai dengan sabar. Dan benar saja, titik pecahnya datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Hari itu, suasana rumah berbeda. Dari pagi, Laila sudah